الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-35 dan 36 dari surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-35 ini masih mengingatkan kita tentang ancaman untuk orang-orang yang tidak mengeluarkan sedekah, tidak mengeluarkan zakat, infak dari harta benda yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Harta benda yang Allah titipkan untuk kita ini adalah ujian, cobaan. Sedikit banyaknya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi orang-orang yang diberi kelimpahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak diimpakkan hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hari dipanasinya harta benda ini, emas dan perak ini dilempengkan, kemudian dipanasi dalam api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, kemudian disetrikakan. Disetrikakan lempengan uang emas dan perak ini ke tubuh mereka, ke kulit mereka. Fatuqwa biha jibahum, tuqwa disetrikakan, jibahuhum. Para ulama mengatakan bahwa kenapa jibahuhum, jabha ini bagian jidat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ketika orang dimintai, pertama kali mukanya yang berubah, dahinya berkerut, pertanda bahwa dia tidak senang dengan adanya orang yang meminta-minta kepadanya. Maka ini yang pertama yang disetrika. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kemudian setelah dia mengerutkan keningnya, pertanda tidak senang dengan adanya orang-orang yang meminta. Apakah meminta untuk dirinya karena kebutuhannya atau meminta untuk kebaikan? Karena terkadang ada orang meminta bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kebaikan. Meminta untuk pembangunan, meminta untuk untuk saudaranya yang sakit, meminta. Barakallahu fikum. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian yang kedua, fatuqwa biha jibahum wa junubuhum. Junub di sebagian sampingnya, maka dia pun menyamping. Setelah dia tadi kurang senang dan tidak lapang untuk memberikan, maka dia pun berpaling. Maka yang pertama nampak oleh orang yang meminta ini adalah bagian sampingnya. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, dan belakangnya mereka ketika mereka berpaling. Barakallahu fikum. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Subhanallah. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Maka dikatakan inilah yang kalian
dulunya simpan-simpan, timbun-timbun untuk diri kalian. Kalian tidak keluarkan zakatnya, tidak keluarkan sedekahnya, infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa quwwata illa billah. Ancaman keras bagi para pemilik harta yang dia tidak keluarkan hartanya. Di riwayatan yang lain tentang harta benda ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ular yang sangat besar. Jadi, dia memiliki titik putih bagian di atas kepalanya. Maka ketika ular ini dengan barakallahu fikum besarnya sangat menakutkan, maka pemilik harta itu pun mengatakan, ma anta, siapa engkau ini? Maka ular itu pun mengatakan, ana kanzuk, ana maluk, sayalah harta bendamu, sayalah uangmu yang kau tumpuk-tumpuk, kau timbun-timbun, yang kau tidak keluarkan zakatnya. La haula wala quwwata illa billah. Ular ini senantiasa mengejarnya dan mengadapnya. Wallahul musta'an. Dan untuk harta akan ditanyai setiap orang dengan dua pertanyaan. Dari mana dia memperoleh hartanya dan kemana dia salurkan hartanya. Baik. Dari mana dia peroleh harta dan kemana dia salurkan hartanya. Karena perolehan harta ini kalau dilakukan dengan cara yang baik, kita juga akan mendapatkan pahala dan keutamaan. Dan kalau diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan, tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berjudi, dengan cara memperjualbelikan barang haram, khamr dan yang lainnya, dengan mencuri, dengan merampok, dengan riswa, dengan sogokan, dengan berbagai macam model. Barakallahu fikum, orang mencari dan berburu harta, dan akan terjadi suatu zaman. Taib. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha al-mal amin halalin amin haram. Akan datang satu zaman nanti setiap orang tidak lagi memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta. Pokoknya dia kumpulkan harta. Dia tidak peduli apakah dari arah yang halal atau dari yang haram. Pokoknya dia kumpulkan. Padahal ini sangatlah berbahaya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara-perkara yang disenangi oleh orang adalah harta. Padahal harta inilah yang paling banyak merepotkan nanti di hari kiamat. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki harta. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting bagaimana caranya kita memperolehnya dengan cara yang syar'i dan menyalurkannya di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat perolehannya dan pada saat penyalurannya, ketika itu adalah suatu yang baik, maka kita mendapatkan pahala dan keutamaan. Barakallahu fikum. Ancaman bagi para pemilik harta yang tidak dia keluarkan harta zakatnya, sedekahnya, infaknya. Kemudian Allah mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari sejak Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Barakallahu fikum. 12 bulan. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. 12 bulan itu al-Muharram. Dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dikatakan Muharram karena diharamkan untuk berperang di dalamnya.
pengharaman untuk melakukan kezaliman secara keseluruhan di setiap zaman dan setiap waktu, walaupun ada bulan-bulan tertentu yang pengharamannya lebih ditegaskan dan lebih ditekankan. Muharram, Safar ini adalah bulan orang-orang dahulu kala keluar dari rumah-rumah mereka untuk bepergian, imma berperang wa imma untuk barakallahu fikum dagang. Rabiul Awal ini musim semi, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jumadil Awal, Jumadil Tsani musim dingin. Karena sudah membeku itu air, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Rajab adalah bulan pengagungan. Rajab. Sya'ban, yatasha'abun nas, barakallahu fikum. Tasya'ub. Kemudian Ramadan, dikatakan Ramadan karena biasanya bulan itu adalah bulan musim panas. Ramdha. Syawal, musim kawinnya onta-onta pada saat itu. Dzulqa'dah, ketika orang-orang tidak lagi melakukan bepergian, mereka siap-siap untuk melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Dzulqa'dah yaq'uduna fi buyutihim, tinggal di rumah mereka, persiapan untuk melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Kemudian masuk ke bulan Dzulhijjah, bulan pelaksanaan ibadah haji. Ini di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus sudah begini modelnya. Barakallahu fikum. Bulan-bulan ini ada pada mereka. Mereka melakukan ibadah haji, mereka melakukan umrah. Tapi kita ingatkan sekali lagi bahwa mereka musyrik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Jadi sangat kita khawatirkan diri-diri kita dan saudara-saudara kita mengakunya muslim, barakallahu fikum, rajin sholat, rajin puasa, haji, umrah berkali-kali, dermawan, senantiasa berbagi, mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Tapi ternyata praktek ibadahnya juga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ke kuburan wali fulan, i'tikaf di sana, meminta kepada wali fulan, rukuk sujud untuk wali fulan, menyembelih untuk fulan, wali fulan. Ini semuanya adalah perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita dapatkan nantinya dari hasil usaha ibadah kita, jika sekiranya kita waliyadzubillah melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada bulan-bulan ini. 12 bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak diciptakannya langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ard. Barakallahu fikum. Ini sama seperti innallaha harrama Makkah. Mundu khalaqas samawati wal ard. Allah sudah mengharamkan Makkah dari sejak diciptakannya langit dan bumi, walaupun orang belum mengharamkannya. Barakallahu fikum. Tanah haram sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan tertentu di dalamnya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula ini dari 12 bulan ini. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan ini ada bulan haram. Sebagaimana haram melakukan dosa di seluruh bulan, 12 bulan ini, di 4 bulan ini dosanya lebih besar. Barakallahu fikum. Walaupun sama perbuatannya. Di luar 4 bulan ini dan dalam 4 bulan ini sama dosa, sama perbuatannya, tapi dosanya berbeda. Lebih besar dosanya ketika dilakukan di bulan-bulan haram. Sama seperti tanah haram. Barakallahu fikum. Tanah haram melakukan perkara haram di dalamnya.
sama seperti di tanah halal. Haram melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi ketika dilakukan maksiat dan dosa itu di tanah haram, maka lebih besar dosanya. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bil hadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin alim." Barakallahu fikum. Ancaman secara khusus bagi para pelaku dosa di dalam tanah haram. La haula wala illa billah. Menunjukkan tentang apa? Bahayanya melakukan maksiat di tanah haram. Walaupun ya di luar tanah haram juga tetap haram hukumnya. Tapi di sini diingatkan, ditekankan bahwa lebih haram lagi, lebih besar dosanya jika sekiranya dilakukan di bulan ini. Minha arba'atun hurum muharram. Taib. La haula illa billah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Barakallahu fikum. Kemudian Rajab, 4 bulan ini. Barakallahu fikum. 4 bulan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Barakallahu fikum. Itulah yang mestinya kalian jalankan. Orang-orang musyrikin dahulu sudah tahu 4 bulan haram ini, tapi mereka menggantinya, merubah-rubahnya. Kita perang saja dulu, perang. Nanti bulan haramnya kita ganti, kita geser nantinya. Ini perbuatan mereka, menggeser-geser bulan haram dengan alasan kepentingan. Ini sudah kita mau perang ini. Nanti geser saja dulu nih, pengharaman ini nanti kita lakukan di bulan yang lain. La haula wala quwwata illa billah. Suatu yang tidak boleh karena waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan ini dan di semua bulan. Barakallahu fikum. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Yani jangan kau melakukan maksiat, pelanggaran di bulan-bulan ini secara khusus dan bulan keseluruhan secara umum. Setelah itu Allah mengatakan, waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrikin. Kalian seluruhnya bergabung bersatu untuk memerangi orang-orang musyrikin. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kalian, mereka juga bersatu. Mereka ngumpul, mereka sepakat untuk memerangi kalian. Maka kalian wahai kaum muslimin bersatulah, jangan bercerai-berai dalam memerangi orang-orang kufar musyrikin. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Ma'iyah di sini ma'iyah khassah, kebersamaan yang khusus. Wa illa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan seluruh makhluknya. Innallaha ma'a wallahu wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Ini maksud dengan ma'iyah. Adapun orang-orang yang bertakwa tentunya bukan cuma sekedar Allah melihat, Allah mengetahui mereka, tapi Allah membantu mereka. Orang-orang yang bertakwa ini Allah menolong, Allah melindungi mereka karena ketakwaannya dan keimanannya. Barakallahu fikum. Yani ketika orang berperang dan dia dalam kondisi mukmin, maka dialah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.